Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi welcome back in my channel. Jadi ada program baru nih yaitu ngobrol sendiri. Jadi selama sesuka saya ya, sesuka aku. Jadi nanti aku akan ngobrol sendiri ya, tapi masih terarah. Jadi nggak omong kosong ya, insya Allah. Nah, kali ini ngobrol sendiri ini tidak ada kontrak waktu. Jadi ini juga kayak apa ya? Ya biar lebih my way to memorize my lesson gitu ya. Jadi untuk mengingat pelajaranku di sekolah gitu ya. Jadi kembali lagi bersama mahasiswa gabut ya namanya Zaki. Oke. Kali ini kita akan bicara tentang bakteri pada sistem respirasi. Nah, kita tahu kalau sistem respirasi itu sistem pernafasan ya kalau belum tahu. Jadi itu disebabkan penyakit-penyakit itu ada yang disebabkan oleh bakteri di sana. Ya, contohnya adalah penyakit yang prevalensinya nih paling tinggi. Angka kematiannya itu nomor 3 di Indonesia loh. Ternyata setelah kardiovaskular dan penyakit gara-gara ISPA. Tahu nggak apa? Yaitu adalah TBC guys. Nah, TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian ada juga penyakit yang biasanya nih ditemui di anak-anak nih. Atau yang biasanya kita sehari-hari nih, udara dingin ya, menyebabkan terjadi pilek atau influenza. Itu juga ada bakteri yang namanya bakteri influenza, Haemophilus influenza. Nah, terkait dengan influenza sendiri, pilek itu juga nanti bermacam-macam ya nih. Ada yang disebabkan oleh karena virus, yaitu Orthomyxvirus. Ada juga bisa karena bakteri Haemophilus influenza. Nah, tapi dalam segmen ini kita limitasi aja untuk topik kita, yaitu tentang bakteri sistem respirasi. Jadi nggak kemana-mana ya. Nggak topik yang panjang banget kayak chat sama orang yang kamu sukai gitu ya. Jadi kita langsung apa fokus aja di sini eh, nggak apa gantung juga jadi ini kayak podcast gitu ya jadi sesuka sesukaku ngomong terus kalau mau dengerin ya nggak apa kalau enggak ya ya udah skip aja. Oke, jadi yang pertama hmm, ada ide nih kita bicarain dulu tentang suatu bakteri yang menyebabkan gejala khas di mana batuknya itu batuk erjan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah bakteri Bordetella pertussis. Nah, bakteri Bordetella pertussis ini menyebabkan penyakit yaitu penyakit pertussis atau batuk erjan. Apa sih tandanya? Tandanya itu adanya whoop apa batuk yang terus-menerus dan kayak merejan gitu ya. Kalau dicontohin ini batuk gitu. Jadi 5 sampai 20 kali bahkan itu ada di karena ada 3 fase. Nah, fase yang spasmodik atau fase puncaknya itu batuknya bahkan 5 sampai 10 kali yang menyebabkan terjadinya pembesaran vena, mukanya merah ya karena logikanya kalau misalkan batuk tapi nggak nafas, batuknya berkali-kali ya otomatis nafasnya juga sulit. Nah, gitu. Nah, kita kan bicarain lebih ke arah eh, how bagaimana kita tuh mengenal bakteri Bordetella ini. Nah, bakteri ini itu termasuk bakteri gram negatif. Jadi diingat-ingat bakterinya bakteri gram negatif. Terus bagaimana sih Bordetella itu menginfeksi sel eh, inangnya atau kita nih sebagai manusia kalau terkena Bordetella tuh gimana gitu ya. Yang pertama, Bordetella itu memiliki toksin ya. Toksinnya itu ada jadi ada faktor virulensi namanya ya. Jadi gimana bakteri itu bisa menular ke manusia itu melalui faktor virulensi. Nah, faktor virulensi dari Bordetella ini apa? Ya, yaitu adanya eksotoksin atau biasanya disebut pertussis toksin atau PT ya. Kalau cari di jurnal Inggris itu Bordetella toksin nggak ada, jadi toksinnya adalah pertussis toksin. Kemudian yang kedua, faktor virulensinya adalah HMA ya. Jadi filamentus hemaglutinin. Nah, filamentus hemaglutinin itu dia tuh akan beradhesi atau gampangannya itu ngelekat gitu ke sel inangnya. Nah, sedangkan endotoksinnya itu dia akan melepas toksin-toksin yang menyebabkan silia-silia. Jadi epitel ya, epitel di pernafasan adalah kuboid selapis bersilia karena di
pernafasan. Kalau epitelnya silindris tuh kalau nggak salah digestif ya, pencernaan. Jadi epitelnya tuh beda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tadi ada kembali lagi, jadi ada silia tadi. Nah, silianya tuh dia tuh bahkan dibikin kaku nih sama yang namanya filamen tadi, sehingga apa jadi bakteri ini bisa masuk ke dalam. Ya kan silianya kaku, jadi apa clearing oleh atau pembersihan oleh silia itu akan berkurang gitu ya. Kemudian apalagi nih, nah Bordetella ini dia tuh berkapsul untuk yang virulen. Jadi virulen juga memiliki kapsul dan juga ada OMP ya, outer membrane protein. Tapi yang virulensi yang paling sering itu adalah yang dua tadi, yang FHA, filamen hemagglutinins dan juga yang namanya pertussis tadi atau exotoksin gitu ya. Kemudian gimana sih kita apa mendiagnosisnya? Jadi eh, gejalanya udah khas tadi ada whoop ya, ada whooping atau batu organ itu. Kemudian kalau di kita kultur itu ingat-ingat aja kan Bordetella berarti agarnya bordet yaitu agar apa golden apa standar goldennya itu bentuknya kayak gimana seperti tetesan air gitu ya. Nah, kemudian hmm, skip dulu deh. Terus yang berikutnya nih ada suatu infeksi di mana infeksi itu hanya terjadi setelah kita tuh masuk ke rumah sakit gitu. Jadi ceritanya tuh eh, infeksi karena bakteri ini ya, kita bicara bakteri, bakteri di sini tuh bahkan ada yang nyebut orang yang sebelum masuk rumah sakit nggak kena bisa jadi kena. Nah, itu adalah bakteri yang salah satunya juga bisa disebabin nih menyebabkan gangguan-gangguan dari sistem respirasi. Apa tuh bakterinya? Nah, bakteri yang kayak gini tuh sifatnya adalah kita nyebutnya tuh bakteri nosocomial. Bakteri nosocomial itu yang paling banyak biasanya adalah Acinetobacter ya. Jadi Acinetobacter biasanya itu kan banyak nih. Kan setiap bakteri itu ada jenis-jenisnya. Maksudnya ada apa namanya spesies atau apa ya? Ada jenisnya ya gitu. Kayak misalkan bakteri apa E. coli ada yang hemoragik, ada yang enggak gitu kan, ada yang nggak tahu kurang lengkap. Nah, tadi apa Acinetobacter itu banyak ada spesiesnya, tapi yang paling biasanya nyerang itu Acinetobacter baumani gitu ya. Nah, gimana sih ini tuh dia tuh ciri khasnya gitu ya. Nah, ciri khasnya ini dia kalau dilakukan tes oksidase dia tuh negatif. Nah, bentuknya tuh diplokoki guys. Jadi diplokoki itu kayak berpasangan, bentuknya ini batang. Oh ya, Acinetobacter itu bakteri gram negatif. Nah, apa nih yang kesamaan Diplococi? Ternyata ada kesamaan dari Diplococi yaitu bakteri Neisseria gonorrheae. Nah, tapi yang bedanya dari uji oksidase tadi. Nah, kalau Acinetobacter oksidasinya tuh negatif. Nah, sedangkan kalau Neisseria itu oksidasinya positif gitu. Nah, kemudian dia ini tadi tuh nakosomial ya. Jadi dari rumah sakit nih resikonya apa tertularnya gitu. Terus ini tuh tidak motil ya, jadi tidak bergerak. Nah, untuk virulensinya sebenarnya ini banyak banget ya virulensi dari Acinetobacter. Tapi ada juga kita harus ingat-ingat yang paling khasnya aja yaitu ada dia tuh faktor virulensinya itu ada yang seperti suntikan gitu. Jadi bentuknya mirip suntikan. Tujuannya apa? Untuk melepaskan toksinnya keluar. Namanya apa? Yaitu T355 kalau nggak salah. Bentar ya. Iya bener. T355 itu faktor virulensi dari Acinetobacter. Kemudian gimana sih pertumbuhannya ya? Jadi Acinetobacter ini cukup pada belut agar atau agar darah aja. Yaitu nggak perlu menggunakan media yang diperkaya gitu. Yaitu Acinetobacter gitu ya. Terus eh, kalau kita BTW ya, maksudnya kalau ini kan bakterinya di rumah sakit gitu kan. Nah, di rumah sakit itu kan eh, bisa kita bilang ya di rumah sakit itu bersih kan. Kan ada desinfeksi segala macam ya, sterilisasi alat. Tapi kenapa kok masih ada bakteri ini? Masih ada Acinetobacter. Nah, ternyata guys, Acinetobacter ini karena faktor virulensi yang sangat banyak itu
dia itu bisa membentuk yang namanya biofilm. Nah, apa sih biofilm? Biofilm itu kayak lapisan luar yang sangat tebal dan dia itu resisten terhadap pemanasan gitu ya. Sehingga karena adanya biofilm ini, kalau misalkan proses disinfeksinya nggak benar ya atau nggak tuntas atau nggak sesuai, dia ini bisa sulit banget untuk dihilangkan atau istilahnya ereditasi. Selain itu ya, gara-gara biofilm ini tuh dia tuh bisa dikatakan apa ya, resisten banyak obat gitu. Jadi multi drug resisten kayak gitu. Jadi itu ciri khas dari Acinetobacter kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan mau di review, jadi Acinetobacter itu bakteri nakosomal, yaitu sifatnya gram negatif, bentuknya diplokoki, hampir sama dengan Nisisera, maksudnya dari apa koloni dan morfologinya. Tapi yang membedakan adalah tes oksidase. Kalau Acinetobacter, oksidasenya negatif, tapi kalau yang Nisisera, oksidasenya itu positif. Gitu. Kemudian dia itu logikanya kalau di RS kayak tadi ya ada biofilm itu, jadi yang bikin dia itu sulit dibersihkan atau bikin multi drug resisten. Terus dia itu kalau untuk di kultur kita kulturnya cukup dengan menggunakan blood agar. Untuk virulensinya banyak banget guys. Jadi kalau misalkan mau dibaca-baca ya, hmm, di situ tuh ada yang kayak eh, lapisan ini tuh kan banyak banget namanya. Tapi yang khas ada yang khasnya aja yaitu tadi yang T355 itu dia tuh seperti suntikan yang bisa melepas toksin ke sel inang atau sel induk yang mau diinfeksi kayak gitu. Oke, itu udah cukup. Kemudian ada juga bakteri lain nih. Kita ke kenalan lagi ya dengan bakteri lain yaitu Brucella. Nah, Brucella. Mungkin udah pernah dengar nggak ya bakteri tentang Brucella? Nah, oke, Brucella itu menyebabkan suatu penyakit yaitu brucellosis. Sesuai dengan namanya ya. Bakteri Brucella menyebabkan penyakit. Penyakitnya sesuai dengan namanya yaitu brucellosis gitu ya. Nah, don't worry, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalkan bakteri ini tuh ternyata sifatnya adalah zoonosis atau menular ketika kita tuh kontak dengan hewan. Loh, kontaknya dengan gimana? Contohnya kalau kita konsumsi ya konsumsi misalkan susu, susu, susu dari sapi gitu ya, yang belum dimasak dengan sempurna atau pasteurisasi gitu. Nah, kontaknya tuh hanya itu dari zoonosis gitu ya. Di situ dia ini sama ya, sama kayak Acinetobacter tadi, tapi beda sama, oh ya sama ya, Acinetobacter dia itu sama Bordetella juga sama, jadi sama-sama bakteri negatif gitu ya. Habis itu dia itu gimana sih punya apa punya kapsul atau enggak gitu ya. Jadi di sini tuh dia itu tidak motil ya dan tidak membentuk spora gitu ya. Insya Allah kalau kapsulnya juga dia itu nggak bentuk juga ya. Habis itu dia itu membutuhkan beda sama yang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh kalau kita kultur, sebelumnya kita tadi bahas apa? Bahas Acinetobacter ya. Itu kalau kita kultur itu hanya cukup dengan media agar darah aja cukup. Nah, tapi kalau yang Brucella ini dia itu agak sedikit ribet, jadi dia itu butuh media media kultur ya yang banyak nutrisi kayak gitu. Habis itu eh, untuk koloninya sendiri atau kalau misalkan kita kultur nih, gimana sih gambarannya? Ya gambarannya dia tuh tidak hemolitik atau tidak terbentuk halo atau halo putih atau kayak putih-putih gitu ya di sekitar koloninya. Habis itu kalau misalkan kita terinfeksi itu, yang pokoknya yang awal-awal naik itu adalah IgM, imunoglobulin M, ya, bukan imunoglobulin G kayak gitu ya. Terus ini tuh sama kita lakukan banyak sekali tes ya untuk identifikasi. Ada tes banyak lah. Nah, tapi yang biasanya sering tuh tes apa urease ya. Biasanya tes ureasenya itu negatif kayak gitu ya. Terus apa sih tadi kan penyakitnya kan tadi tak sebutin kalau itu brucellosis. Nah, apa sih brucellosis itu ya? Ya, jadi kalau brucellosis itu penyakit yang biasanya ada demam, maliase gitu ya. Terus gimana sih ciri khasnya? Ciri khas demamnya tuh gimana gitu loh. Kan demam kan banyak, ada demam karena tifoid misalkan ya, demam dengue gitu kan. Atau demam karena TBC itu kan beda-beda. Nah,
Kalau demam karena brucellosis ini, yaitu demamnya itu naiknya saat sore menuju malam dan saat malam itu berkeringat gitu ya. Jadi itu ciri khas dari demamnya. Itu brucellosis yang tadi sifatnya adalah zoonosis atau ditularkan ketika kita kontak dengan hewan gitu ya. Nah, kita kan bicara suatu yang lagi tren apa yang eh, kita kenal dengan misalkan kalau kita mau apa ya meracuni bukan membinasakan orang-orang yang nggak kita sukai gitu ya bisa menggunakan senjata. Nah, senjata di sini senjata biologi nih. Senjata biologisnya menggunakan bakteri yang namanya Bacillus anthracis ya, Bacillus anthracis. Ini tuh terkenal banget. Jadi kalau ada yang jelasin tentang ini ya udah jelas ya ini antrak ya. Bakteri antrak ini dia itu eh, bisa menjadi senjata biologis karena dia itu memiliki yang namanya spora dan dia itu sifatnya saprofit. Apa sih saprofit itu? Dia itu bisa bertahan hidup ya di berbagai lingkungan. Bahkan kalau lingkungan itu sudah dilakukan eh, pemanasan ya, desinfektan pun dia itu masih bisa tahan. Terus gimana biar nggak tahan ya? Jadi dia itu hanya mampu mati kalau di autoclave. Jadi teman-teman tahu ya kalau autoclave itu yang bundar kayak tabung gitu ya kayak terus kayak presto ya. Bilangnya kayak presto suhu tinggi gitu. Nah, habis itu kita tuh harus tahu juga nih cirinya kalau misalkan ditanya gimana sih antrak itu. Nah, antrak itu ada yang antraksis itu yang biasanya apa ya yang menyebabkan penyakitnya. Terus ada antrak yang lain, maksudnya jenis lain, tapi yang fokus dibahas ini adalah yang Bacillus antrak. Nah, dia itu non hemolitik. Jadi kalau misalkan kita kultur ya di agar itu tampaknya itu cut glass appearance gitu ya, tidak hemolitik. Tapi kalau antrak yang lain, yang jenis lain, dia itu hemolitik. Nah, mungkin nanti bisa dicari sendiri ya jenis lainnya itu apa gitu ya. Hemolitik itu terbentuk apa putih-putih gitu ya sekitar halo di sekitar koloninya. Nah, ada juga pada apa ya? Saya lupa media apa ya media. Pokoknya dia itu seperti pohon cemara terbalik. Cek media apa ya? Hmm, media itu pewarnaan ya. Pokoknya gambaran khasnya itu pewarnaannya itu terbalik. Pohon cemara terbalik. Terus dia itu memiliki virulensi ini. Virulensinya ada yang kapsul, ada yang toksinnya. Kalau biasanya istilahnya tuh ada apa ya kodenya itu PX PX ya PXO2 sama O1. Nah, PXE2 itu merupakan kapsulnya ya, kapsulnya. Jadi kalau O2 itu kapsul, terus PXO1 dia itu toksinnya. Toksinnya itu ada tiga ya, ada PA, ada EF, sama LF ya. PA itu protective antigen, EF edema faktor, dan satunya apa tadi? LF lethal faktor. Itu toksin-toksinnya. Kemudian kalau misalkan dia itu nggak punya kapsul salah ya, terus dia mati di pemanasan kering. Enggak, soalnya tadi matinya hanya bisa di autoclave gitu ya. Kembali lagi ke PXO2 kapsul ya, kapsul eh, lupa namanya, pokoknya ada polide gitu. Terus ada yang toksinnya PXO1. Nah, PXO1 itu tadi kan ada letal. Nah, itu menyebabkan apa sih? Menyebabkan gabungan ya. Jadi semua kan ada edema, ada letal. Nah, kalau edema itu menyebabkan kebocoran vaskular pokoknya. Dia itu pokoknya harus ada PA, protective antigen. Ini terkait dengan apa? Adhesi awal itu harus ada protective antigennya gitu ya. Nah, dia itu kan masuk eh diterima oleh tubuh dengan reseptor namanya apa ya? TAM8 ya, TAM8 sama CMG2 itu reseptor antrak di tubuh terhadap protective antigennya.
Nah, protektif antigen yang membawa toksin edema faktor menyebabkan kebocoran vaskular. Terus gimana yang membawa lethal faktor? Nah, lethal faktor ini menyebabkan penurunan stroke volume, denyut jantung ya. Terus yang menyebabkan dia itu kondisi kekurangan cairan sehingga bisa menyebabkan kayak kematian kayak gitulah. Ya, intinya kayak gitu. Nah, kemudian udah ya jadi kebocoran vaskular terus reseptornya tadi udah ya udah semua terus gimana cara kita hmm, pendeteksi ya. Jadi untuk pemeriksaan ELISA sendiri pada tahap-tahap awal itu kan tadi kan ada proaktif antigen nih dalam virulensinya. Nah, dia itu belum terlihat kalau di awal gitu ya. Oke, lanjut. Saya kepikiran berikutnya yang belum di apa ya, ingin itu aja ya deh. Tuberkulosis ya, bakteri tuberkulosis yang tadi di bang awal tadi bilang kalau kematian prevalensinya itu berdasarkan apa ya, Departemen Kesehatan tahun 2011 itu disebutkan kematiannya nomor 3 di Indonesia. Dan setiap hari itu diprediksi ya atau di secara epidemiologi itu 250.000 ada kasus baru. Tiap tiap tahun ya, sorry tiap tahun bukan tiap hari, tiap tahun. Untuk yang TB sendiri itu kan ada yang di paru, ada yang ekstra paru atau di luar pleura ya di situ. Terus ada juga TB yang resisten, ada monoresisten, ada poliresisten, ada resisten terhadap multidrug, excessive drug, atau resisten terhadap rifampicin gitu ya, itu dari TBC-nya sendiri. Terus gejala khasnya ya itu batuk lebih dari 2 minggu, disertai penurunan nafsu makan dan berat badan, ada demam juga itu ya. Terus batuknya itu berdahak. Ini mekanisme semuanya itu eh, dibahas sendiri ya, ada kuliah TBC sendiri. Nah, kita hanya apa, membahas TBC-nya sendiri itu ya. Nah, TBC itu dia tuh bakteri yang tahan asam. Jadi kalau misalkan di kultur nggak bisa nih dengan pewarnaan gram biasa, nggak bisa. Karena ya kan dia tak asam aja tahan gitu, apalagi pewarnaan biasa. Tapi kita tetap bisa kultur dengan tahan asam ya. Pokoknya zil apa gitu. Dan gimana kalau misalnya kita kultur, nah itu warnanya tuh tampak bentuknya batang ya, bentuknya batang berwarna merah gitu. Kalau kita kultur dengan pewarnaan tahan asam. Jadi ingat pewarnaannya tahan asam, bukan pewarnaan gram. Kemudian dia itu TB ini kan tadi kan ada X paru, ekstra paru. Nah, kita juga bisa golongin TB ini berdasarkan dampak yang dihasilkan. Ada TB yang tipe produktif dan tipe eksudatif. Apa sih tipe eksudatif itu? Terbentuk banyak sekali eksudat gitu ya. Atau ya istilahnya eksudat. Terus gimana cara penyembuhannya? Itu harus diambil lah eksudatnya. Atau istilah kerennya apa ya? Diabsorpsi wah, atau diserap ya eksudatnya. Nah, kalau ada juga yang kedua adalah tipe produktifnya. Jadi produktif ini dia tuh menghasilkan granuloma, menghasilkan nekrosis, kaseosa. Jadi nekrosis yang kayak keju ya. Kaseosa itu kayak keju yang ada di sentral. Terus dia itu membentuk granuloma. Granulomanya itu ada tuberkulnya. Nah, tuberkulnya ini bisa pecah. Ketika pecah, itu akan menjadikan TB ini aktif. Jadi pasiennya aktif. Jadi kan TB kan ada yang aktif, ada yang dorman ya. Ada yang kayak dia itu eh, sisa-sisa kumannya itu ada di tubuh tapi hibernasi gitu ya. Istilahnya kayak hibernasi gitu. Terus penularannya ya jelas hanya dengan droplet ya, melalui droplet gitu atau kontak langsung, bicara, nyanyi gitu ya, ngobrol itu juga bisa transmisi droplet kayak aerosol gitu ya. Terus udah ternyata dia itu bisa memanipulasi makrofag guys. Jadi
eh, ketika bakteri itu masuk, dia itu melepas banyak sitokin ya. Ada interleukin, ada TNF alpha, sitokinnya khas itu ya. Nah, ada beberapa sitokin itu yang dia itu mampu bereplikasi di dalam makrofag. Jadi itu berkembang. Jadi dia itu kayak membajak si makrofag itu, tetap sih makrofag, kebacanya makrofag, tapi dalamnya itu ternyata dia udah dihack atau dibajak. Jadi dalam makrofag itu dia berkembang terus. Nah, begitu makrofagnya pecah. Nah, karena makrofagnya itu dibajak ya, jadi makrofagnya nggak menjalankan fungsi makrofag seperti biasanya ya, fagositosis itu ya. Makrofag itu sebagai sel imun pertama yang memfagositosis semua patogen yang datang. Dan di seluruh sel tubuh banyak nih makrofag-makrofagnya gitu ya. Tergantung beda namanya gitu ya. Jadi itu. Terus gimana kalau apa deteksinya ya? Standar standar hmm, diagnosisnya. Jadi kita diagnosisnya banyak ya, ada TST, tuberculin skin test ya. Itu disuntikan protein itu hanya aktif ketika ada antibodi yang teraktivasi antibodinya melawan antigen dari tuberkulosis. Itu mantau test. Terus ada juga CXR kalau di jurnal Inggris ya, chest X-ray gitu, chest X-ray. Jadi intinya ya foto dada ya, foto torak. Itu ada infiltrat ya di apex paru. Pokoknya ciri khasnya itu. Ada infiltrat. Terus ada TCM, tes cepat molekuler. Ada IGRA test ya. IGRA test itu kayak tes serumnya gitu ya. Nah, tapi kita bisa tegakkan aja dari diagnosis aja. Dari misalkan udah ada kontak erat nih. Misalkan ada istrinya yang kena TBC. Terus ada demam lama. Lebih dari berhari-hari gitu ya demam. Terus BB-nya turun, nafsu makannya turun gitu ya. Dahak ya, menurut dahak itu ya udah ditegakkan disuspek ke OAT, di tata laksana secara OAT, diberikan OAT gitu TBC. Sebenarnya gejalanya itu mirip-mirip bronkolitis, bronkoektasis gitu ya, tapi karena prevalensinya tinggi ya, jadi pemerintah tuh apa kita tuh menganggap semua yang suspek itu dianggap suspek TBC, sama kayak pandemi COVID itu ya. Pokoknya yang ada gejala-gejala kayak COVID itu dianggap apa dicurigai COVID, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lagi gitu. Itu TBC secara umum ya, terus pengobatannya itu kombinasi rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Ada KDT, kombinasi dosis tetap gitu ya. Dan namanya TBC TB ini bisa kemana-mana guys. Ada TB paru, ada ekstra paru. Nah, ekstra paru itu kemana-mana, bisa ke otak, bisa ke GI tract gitu ya. Itu mekanismenya nanti ada kuliahnya sendiri. Jadi kan nanti itu penyebarannya melalui pembuluh darah atau blood vessel gitu ya. Oh iya, terus lanjut ya, tadi itu standar diagnosis dari pemeriksaan. Kalau dari kultur gimana? Nah, kalau dari kultur itu jelas ya, udah terkenal medianya itu Jensen. Pokoknya ada Jensennya ya. Yaitu gerombolan ya, koloninya ya, koloninya itu berbentuk gerombolan, jadi kayak ada apa ya, gerundel-gerundelnya gitu ya, tidak rata, warnanya putih gitu ya atau krem. Terus ini ada kita bisa apa mencium nih ya baunya dari koloninya itu. Kalau dia yang saprofit, dia itu busuk baunya. Tapi kalau misalkan dia itu yang patogen, dia itu aroma buah ya. Jadi nggak selamanya yang baunya enak itu enak gitu ya. Nah, kalau koloni TB yang patogen yang menginfeksi manusia itu justru wangi buah gitu ya. Udah sih itu aja. Terus bakteri ini tuh tidak ya, tidak memiliki spora, tidak motil, tapi dia itu membentuk suatu dinding sel kompleks yang menyebabkan tadi bisa kenapa kok dia itu di terapinya kombinasi ya lama juga, karena ada fase
intensif sama fase lanjut, dan itu 2 bulan ya untuk yang intensif, obatnya dikonsumsi setiap hari. Sesuai umur, bahkan umur 35 tahun itu 4 kombinasi tablet ya, 4 KDT. Terus ada juga fase lanjutan gitu ya, dan dimonitoringnya lama itu karena tadi itu membentuk yang namanya dinding kompleks ya. Dia tuh wax atau bentuknya seperti seperti lilin ya, jadi agak licin ya. Terus ada dindingnya tuh tebal, peptidoglikannya tebal. Terus ada mikolit asid. Nah ini TBC ya. Tadi itu udah ya. Terus kalau misalkan ada yang ditanya, intinya dia tuh tidak rata dan apa gerundel-gerundel. Untuk kalau misalkan kita kultur dia di media Jensen tadi ya. Kalau pewarnaan tahan asam, kalau dikultur dengan agar media Jensen. Terus pada TBC itu ada yang yaitu yang kasus apa ya, pengobatan tidak tuntas ya, terus bisa kambuh lagi. Ya karena TBC itu bisa dorman di dalam tubuh. Kalau misalkan tidak, itu makanya itu gunanya fase lanjutan pada pengobatan selama 4 bulan itu. Tujuannya adalah membersihkan sisa-sisa Mycobacterium tadi serta membunuh yang itu apa Pak, dorman tadi sehingga mengurangi risiko dari kekambuhannya gitu. Jadi TBC ini sangat apa ya? Sangat ya bisa dikatakan dia itu bahaya ya, bahaya. Terus dia itu intinya kesimpulannya tadi ya, dia itu transmisinya droplet ya. Jadi kalau melalui makanan enggak, kalau makanan yang terinfeksi, yang terkontaminasi enggak. Terus dia itu dengan antibiotik itu gimana ya? Antibiotik kan ada yang kita kenal dengan cephalosporin generasi banyak tuh ya. Dia itu gimana kalau dikasih cephalosporin, dia itu resisten malah ya. Jadi dia tuh tahan dengan pengobatan cephalosporin. Makanya antibiotiknya kombinasi tadi dengan OAT. Oke, selanjutnya kita bahas lagi yang sering terjadi di sekitar kita ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri sistem respirasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau bahas dulu tentang difteri. Jadi, eh, difteri ini biasanya sering terjadi di Indonesia, dan biasanya dia itu menyerang dari eh, anak-anak gitu ya. Bisa sih kalau orang dewasa juga bisa. Nah, apa sih difteri disebabkan oleh apa? Jadi difteri itu disebabkan suatu bakteri jagung ya. Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae. Ini sama kayak antraks tadi ya, sebelum kita bahas TBC. Nah, antraks tadi juga bakteri gram positif ya, gram positif. Jadi yang positif cuma 2, Bacillus dan Corynebacterium diphtheriae. Apa sih ciri khasnya? Nah, ciri khas klinisnya dia itu sulit menelan, dan kalau misalkan kita buka ya, kita buka dia itu ada muncul yang namanya pseudomembran. Apa sih pseudomembran? Nah, pseudomembran itu kayak kumpulan dari sel-sel imun. Maaf ya, tadi ada pesan penting, info-info bukan dari orang yang aneh-aneh kok. Oke, kita lanjut tadi sampai difteri. Ya, pseudomembran itu kumpulan sel imun yang mati ya. Warnanya putih kalau kita, apa ya, kayak kita gasruk apa. Kita misalkan kita pegang atau kita korek ya dengan alat untuk swab gitu ya.
itu kan berdarah gitu. Jadi itu nggak perlu diangkat ya. Dengan sembuh sendiri dengan pengobatannya. Oh ya, teman itu eritromisin. Bukan. Aduh, kurang tahu. Nanti bisa dibaca sendiri untuk pengobatannya. Nah itu jadi difteri ada pseudomembran namanya ya pseudomembran. Nah dia itu gimana sih kalau kita gambarkan dia itu membentuk yang namanya kayak sosis-sosis sih bukan kayak ujungnya itu batang terus ujungnya itu bundar gitu loh. Bentuk apa ya itu? Bentuk gada. Bukan. Iya pada bentuk bentuk gada. Oh ya granula metakromatik. Jadi itu membentuk granula metakromatik di ujungnya. Ya dia itu tidak spora nggak ada, tidak motil dan juga tidak memiliki kapsul. Terus dia itu membentuk tadi granula metakromatik itu. Nah, gimana kita cara mendiagnosisnya? Jadi diambil swab ya di tenggorokannya kayak gitu. Itu difteri ciri khasnya. Nah, terus gimana sih virulensinya dari difteri ini ya? Jadi dari hasil difteri ini dia itu memiliki faktor virulensi yaitu berupa toksin ya. Toksinnya ini ada dua fragmen, ada fragmen A dan fragmen B. Fragmen A itu yang adhesi ya. A itu adhesi. Maaf, kebalik. Jadi untuk faktor A itu dia itu yang aktif. Aktif artinya dia itu melepaskan toksin. Sehingga kalau faktor B itu hanya untuk binding atau berikatan dengan reseptornya gitu. Jadi dari pelajaran ini kalau eh, ligan berikatan dengan reseptor yang sesuai, maka akan terjadi reaksi gitu ya. Begitu juga dengan kita sehari-hari, kalau misalnya kita ketemu reseptor atau orang yang sefrekuensi yang sesuai, ya udah, jadi nggak karuan kan, jadi bisa kemana-mana gitu ya. Nah itu tadi terus dari hasil kulturnya, ya kulturnya tuh CTBA ya, celut telurit BA itu blood agar, dia itu warnanya, aduh saya lupa namanya. Yang khas itu CTBA terus apa lagi ya atasnya itu kalau dari kita kultur difterinya. Nah koloninya gimana? Koloninya itu kalau misalnya dengan CTBA itu coklat hitam dengan halo ya halo di sekitar koloni. Sedangkan kalau dengan media lain yang di apa ya nyebutnya itu diperkaya serum ya atau menggunakan telur, dia itu warnanya putih keabuan dan itu mengkilat gitu ya mengkilat. Jadi koloni kecil keabu-abuan warna mengkilat, dia itu ciri khasnya dari difteri. Jadi bisa dua ya, bisa yang tadi sekitar ada yang abu-abu mengkilat, ada yang coklat kehitaman, coklat abu-abu kehitaman terbentuk halo. Kalau yang ada halo coklat kehitaman, dia itu agar CTBA tadi celurit, T-nya lupa saya, B-nya blood agar. Gitu ya. Terus kalau yang mengkilat tadi ada mengkilat-mengkilatnya itu kalau di em, media yang diperkaya serum ya atau Loeffler namanya Loeffler. Jadi bentuknya udah ada metakromatik ya khasnya terus ada pseudomonas juga di situ. Habis itu dari pewarnaannya gimana sih ya pewarnaannya kita bisa diagnosisnya dengan pewarnaan metilen ya pewarnaan gram itu di secara kultur ya pewarnaan metilennya itu nanti akan menghasilkan bakteri yang bentuknya batang gitu ya. Habis itu bisa juga menggunakan tes elek ya tes elek itu sebagai uji standar untuk mendeteksi toksinnya. Dan sedangkan kalau gen atau deteksi gennya itu menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, difteri ini banyak banget ya, bisa terjadi di faring, hidung, dan lain-lain.
ada bisa juga di laring trakea. Nah, manifest klinisnya beda-beda. Ya kalau di tapi ada yang jarang terjadi kayak difteri hidung itu jarang, difteri kulit kutaneus juga bisa, tapi jarang. Ada juga yang sampai ke trakea itu dia itu menyebabkan namanya bull neck atau dada seperti kerbau ya, seperti banteng gitu ya. Nah, yang terakhir sebagai penutup ya. Oh enggak, masih banyak. Yang terkenal aja yaitu tadi udah sempat disinggung di intro ada influenza. Jadi Haemophilus influenzae. Apa sih apa faktor virulensinya? Yang faktor virulensinya dia itu kita memiliki apa yang namanya kapsul, tapi kapsulnya tidak toksik. Yang bikin toksik itu adalah dari toksinnya. Nah, dia tuh ciri khasnya kalau misalkan kita hemofilus ya namanya Haim itu membutuhkan darah. Jadi kalau misalkan kita kultur ya, dia itu akan membutuhkan komponen-komponen darah untuk pertumbuhan, yaitu faktor darah, faktor X dan faktor V. Faktor X dia itu yang tahan panas, dengan faktor V dia itu tidak tahan dengan pemanasan. Lalu saat terjadi kultur, di situ tuh dia akan membentuk yang namanya fenomena satelit. Nah, apakah dia memiliki kapsul? Punya, ya. Jadi tadi udah dibilang dia punya kapsul. Tapi kapsulnya sebenarnya nggak toksik. Toksiknya karena endotoksik. Jadi kalau misalkan ditanya virulensinya apa, ya jawabannya adalah endotoksik, bukan karena kapsul. Tidak motil dan tidak berspora gitu ya. Kayak gitu. Terus dia tuh standar tesnya dengan tes penggelembungan kapsul atau perstipitin ya. Uji perstipitin secara langsung dan hasilnya adalah positif. Itu ciri khasnya. Uji penggelembungan kapsul perstipitin gitu ya. Nah, dia itu bisa tadi granula metakromatik ya. Terus dia itu nggak punya spagella dan gramnya gram negatif ya. Itu dari Haemophilus influenzae. Nah, selanjutnya ada juga bakteri yang lewat tadi. Misalkan ada kultur yang bentuknya pearl-like appearance ya dengan media bordet itu jelas dia Bordetella. Terus ada bakteri yang terakhir nih yaitu Francisella dan Langionella. Nah, Langionella SP ini penting ya karena dia tuh bisa menyebabkan pneumonia atipikal. Nah, pneumonia atipikal kan ada tiga bakteri, ada Chlamydia, yang satunya saya lupa, dan yang terakhir ada Langionella. Langionella ini dengan urin antigen test, urin antigen test ya, apa Languinella, Languinella SP yang bisa menyebabkan tadi terjadinya eh, apa, pneumonia. Yaitu gramnya negatif ya, transmisinya melalui inhalasi langsung. Jadi spora ya, sporanya itu masuk ya, terhirup. Nah dia itu sporanya habitatnya di yang banyak airnya. Di situ dia itu nggak motil ya, tidak motilnya terbatas dan dia tuh bisa eh, terjadi replikasi di bronkus. Itu Legionella yang menyebabkan pneumonia atipikal paling sering. Dan yang terakhir tadi eh, bakteri Francisella yang belakang sendiri, ya pembahasan terakhir ini. Jadi Francisella yang paling virulen itu adalah Francisella tularensis. Oke, mungkin itu aja eh, ngobrol sendiri pada sesi ini tentang bakteri sistem respirasi dan
Terima kasih sudah mendengar. Semoga waktunya bermanfaat.